Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayya futuhal arifina bihikmatik wanshur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba' Alhamdulillah ya teman-teman jamaah belajar tauhid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di dalam kajian belajar tauhid kita yang sudah lama tidak berjalan ya. Sudah lama sekali tidak berjalan, boleh dikatakan seperti itu. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan lagi. Untuk apa? Untuk talabul ilmi ya. Untuk berdakwah juga, menyampaikan kebaikan ya, menyampaikan ilmu-ilmu Islam, dan juga itu merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim ya. Untuk apa? Untuk talabul ilmi, untuk memahami agama kita. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini ya, tidak perlu lama-lama, maksimum kita 1 jam insya Allah, yaitu tentang hakikat khauf wa hazan ya, takut dan sedih. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwasanya manusia tersebut memang sudah fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan lemah. Yes. Dalam keadaan lemah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuridullaha ya wa yuridullahu ayyukhaffifa ankum ya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Dan apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bahwasanya keadaan lemah tersebut itu merupakan keringanan yang Allah berikan. Ya. Dan kalau lemah itu artinya apa? Ya bisa takut, bisa cemas, bisa bersedih. Nah, nanti kita akan pahami. Nah, maka dalam surat Al-Ma'arij ya ayat 19 sampai 21 itu Allah memberitahukan bagaimana sebenarnya diciptakannya manusia tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bersifat keluh kesah ya, lagi kikir. Jadi suka berkeluh kesah dia. Ya, capek, malas, misalkan seperti itu. Susah. Itu sudah penciptaan manusia. Iza massahu syarru jazu'ah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'ah. Nah, apabila ia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Nah, itulah sifat manusia. Fitrahnya seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwasanya manusia tersebut ya penakut. Nah, istilahnya seperti itu. Secara fitrahnya dia tuh lemah. Kalau lemah itu ya pasti ada rasa takut. Artinya apa? Rasa takut tersebut tidak akan bisa lepas dari dirinya. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu gitu. Nah, bahkan ini luar biasa ya. Allah menjadikan rasa takut itu sebagai cobaan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ini mungkin kita pada hafal semua ayat 155. Apa firman Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ya. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu apa? Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit ketakutan. Bahwasanya rasa takut tersebut ya itu juga merupakan ujian. Nah, dan Allah menyatakan akan diuji lagi dengan yang lain-lain. Ya wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat, dengan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan gitu. Tapi Allah menyatakan wabasyiris sobirin.
Di sini kita harus paham bahwasannya rasa takut itu merupakan fitrah, ya, dan kita akan diuji dengan rasa takut tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Atau mukmin yang kuat tersebut lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Walaupun kita itu ada rasa takut, tetapi kita harus jadi kuat. Yang di sini dikatakan bahwasanya yang seorang mukmin itu sudah baik. Tapi mukmin tersebut yang kuat itu lebih baik dia daripada yang lemah. Dan dikatakan bahwasanya wa fi kulli khairun. Ya, apakah mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Dan di sini dan seterusnya. Tapi di sini kita menyatakan bahwasanya kita itu ya disuruh untuk kuat, ya bahkan lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah untuk kita jadi kuat. Nah, ini suatu perspektif yang sangat menarik. Nah, bahkan ya dalam surat Ali Imran 139 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, ya. Wa antumul a'launa. Padahal engkau tuh paling tinggi derajatnya in kuntum mukminin, jika engkau atau jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, di sini Allah memberikan motivasi, ya, memberikan penghiburan kepada orang mukmin, ya, bahwasanya mereka tuh tidak boleh merasa lemah, tidak boleh mereka merasa bersedih hati. Jadi ayat Ali Imran ini adalah motivasi, ya. Merupakan ayat yang turun ketika umat Islam di zaman Rasulullah SAW itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi kalau kalah, ya, ada masalah, ada rasa susah, ya wajar kita itu merasa lemah, merasa sedih. Nah, itu suatu yang wajar. Tetapi Allah melarang kita untuk merasa lemah, merasa sedih. Syaratnya apa? In kuntum mukminin, jika engkau menjadi orang yang beriman. Artinya apa, teman-teman rahimakumullah, ya? Bahwasanya ada sesuatu yang unik di dalam Islam, di dalam memaknai rasa takut dan sedih di dalam Islam. Ya, ya, ada sesuatu yang unik. Yang unik itu bagaimana? Bahwasanya ada satu fitrah, ya, ya, tetapi kita tidak boleh menerimanya begitu saja. Nah, di sini kita akan paham bagaimana perspektif Islam, perspektif Al-Quran dan hadis. Dan ini berbeda dengan ilmu psikologi yang ada. Maksudnya bagaimana gitu ya? Kalau kita lihat teritori motivasi ilmu-ilmu sekuler itu tersebut gitu ya, harus menjadi kuat. Ya, Anda itu harus hebat segala macam misalkan seperti itu. Itu yang terjadi kan. Ya, harus mandiri misalkan seperti itu. Yang terjadi kebanyakan orang akhirnya menjadi depresi. Ya, depresi kenapa? Apa yang dimotivasikan kepada mereka, ya, yang disuruh-suruh kepada mereka, sementara pada realitanya sendiri mereka merasakan ya bahwasanya manusia itu lemah, lemah, ya. Maka itu terjadi depresi. Kebanyakan orang depresi itu karena itu. Kenapa? Antara kenyataan dengan persepsinya itu berbeda. Persepsi yang diberikan di dalam ilmu sekuler ini harus kuat, harus hebat kan seperti itu. Kenyataannya tidak. Ya, nggak ada tuh manusia yang hebat dan kuat. Bahkan Allah menyatakan bahwasanya manusia itu ciptakan dalam keadaan lemah. Ah, maka disinilah persepsi Islam yang harus kita pahami. Pertama, teman-teman rahimakumullah, ya, manusia, ya, ya, dan emosinya itu adalah sebuah fitrah. Ya, tadi sudah kita kasih lihat ya firman Allah bahwasanya rasa takut, rasa sedih itu adalah bagian dari penciptaan. Manusia itu memiliki emosi dia, emosi, ya, emosi takut dan sedih. Itulah bagian dari penciptaan manusia. Dan itu bukan tanda kelemahan, ya. Tapi itu merupakan respon alami. Ya, respon alami istilahnya kalau ada sesuatu maka dia wajib takut dulu gitu. Ya, wajib takut dulu karena itu fitrahnya manusia itu lemah dia. Ya, kalau ada masalah, jadi kalau kita masalah itu ada sesuatu yang terjadi, ya,
eh, kita bersedih kalau sudah sesuatu terjadi ya. Lalu apa? Menghadapi masa depan ada ketakutan. Itu suatu hal yang biasa gitu. Ya, oleh karena itu perlu kita mengenali dan mengakui emosi yang kita rasakan gitu. Ya, makanya kalau di dalam perspektif Islam, ya guru kami itu mengajarkan yang pertama tuh kita merasa terlebih dahulu ya. Jadi sebelum berpikir kita harus merasa apa yang kita rasakan, merasa sedihkah, merasa marahkah, ya, merasa malaskah, itu nggak boleh dihilangkan dari perasaan karena itu merupakan bagian dari fitrah manusia gitu. Makanya langkah pertama itulah merasa terlebih dahulu, ya. Tidak langsung berpikir, setelah merasa baru kita berpikir. Nah, artinya apa? Bahwasanya pemikiran itu tetap harus ada gitu. Jadi dalam Islam tuh perasaan itu tidak boleh dihilangkan. Bahkan sebenarnya ya, ketika kita mempunyai pemikiran yang hebat, perasaan itu bahkan mendorong, membuatnya menjadi lebih kuat. Ya, karena perasaan itulah yang membuat seseorang itu bersemangat ya mencapai tujuan dan segala macam. Itu gunanya perasaan. Maka ya, wajib kita mengenali dan mengakui emosi yang kita punyai. Jadi kalau misalkan ada anak kita menangis, jangan dibilang nggak boleh nangis. Wah, ya. Atau anak kita tuh sedih, jangan sedih. Tidak. Tanya dulu kenapa sedih. Kamu sedih ya? Itu perlu mengenali. Kalau enggak dia nanti akan mati rasa. Dan tidak sedikit manusia itu memang pada kenyataannya karena tidak diajarkan dengan Islam akhirnya mati rasa. Karena tidak memahami bagaimana eh, eh, mengelola emosi ya secara fitrahnya berdasarkan eh, firman Allah ya. Berdasarkan zat yang menciptakan manusia itu sendiri itu tidak diajarkan. Manusia berteori sendiri itu yang terjadi ya. Selanjutnya ya. Ya, setelah kita memahami bahwasanya rasa takut dan sedih itu adalah fitrah manusia, ya mari kita lihat bagaimana Islam ya sebagai agama yang sempurna memberikan panduan dalam mengelola emosi ini. Ya. Yang pertama, ya Islam itu memberikan petunjuk, jadi bukan menafikan fitrah tadi. Ya, jadi Islam itu datang bukan untuk menghapus emosi yang merupakan fitrah kita. Ya, jadi Islam itu boleh merasa takut, boleh merasa sedih, tapi Islam memberikan petunjuk. Nah, ini luar biasanya Islam. Memberikan petunjuk ya, yaitu hudan, yaitu Al-Qur'an ya. Membimbing kita bagaimana caranya menyikapi perasaan tersebut. Agar apa? Tidak berlebihan ya. Ya, eh, pas pada tempatnya. Nah, itulah yang merupakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama, ya, rujukan utama kita. Ya. Kenapa? Ya, karena memang tujuan dari aturan Islam tersebut ya itu adalah untuk membimbing kita kepada kebahagiaan bukan kesusahan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ya ayat 2, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Nah, ini luar biasa ya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah ya, malah menjadi lebih gampang, menjadi bahagia. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya kita harus melihat bagaimana cara kita mengelola emosi tadi berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya, mari kita fahami apa itu khauf. Tadi kita akan berbicara antara khauf wa hazan, ya, antara takut dan sedih. Ya. Jadi Islam tuh para ulama tuh membagi ya, ada yang sebut dengan khauf. Khauf itu berhubungan dengan masa depan, ya. Jadi eh, perasaan cemas atau gentar yang muncul dalam hati kita karena kita membayangkan, mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang negatif. Jadi itu ada rasa takut. Sesuatu yang nggak kita sukai di masa depan. Nah ini nggak nyaman kita. Apakah itu berhubungan dengan jodoh? Apakah berhubungan dengan rezeki, misalkan seperti itu? Apakah itu berhubungan dengan masa depan kita, ya, masalah sekolah, bagaimana, ekonomi, dan segala macamnya? Ya. Nah, khauf ini adalah rasa takut yang fokusnya itu selalu ke masa depan. Takut gagal, takut miskin, takut penyakit, takut tua, takut mati ya.
takut mati ya, karena takut ya sesudah hidup ini kita mau ngapain gitu, itu juga ada ketakutan. Makanya ya, itu suatu hal yang wajar. Nanti kita akan bahas lah tentang maut. Kenapa ada orang yang takut mati? Ya, bagaimana caranya agar tidak takut mati? Nah, itulah yang disebut dengan khauf. Sementara yang disebut dengan hazan, ya, itu adalah definisinya duka atau kesedihan akibat sesuatu yang negatif yang terjadi di masa lalu. Jadi apa yang telah terjadi? Sedih karena kehilangan, sedih karena kegagalan, sedih karena penyesalan, sedih kenapa hidup saya ini nggak sama seperti orang lain, misalkan seperti itu. Nah, itu kesedihan. Nah, di dalam Islam, ya, eh, ya, jadi memang perbedaannya, ya, khauf itu adalah apa? Antisipasi terhadap masa depan yang belum terjadi, sementara hazan tersebut, ya, reaksi terhadap masa lalu. Nah, tetapi Allah menyatakan, ya, bagi wali-wali Allah, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini luar biasa nih. Tidak khauf dan tidak zanun gitu ya. Ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka, nggak takut mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi apa yang terjadi masa lalu itu, ya, tidak menjadi sedih mereka, dan begitu juga apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, inilah eh, eh, apanya pemahaman bahwasanya walaupun itu merupakan fitrah manusia, kita itu bisa tidak bersedih, bisa tidak takut. Maka di sini para ulama itu membagi, ya, jadi ada khauf yang boleh, ya, ada hazan yang boleh, dan juga ada khauf yang dilarang, ada hazan yang dilarang. Kenapa? Karena nah, ini ya, ya, karena khauf tersebut ada fungsinya, ya kan, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat secara psikologi modern, manusia tersebut tergerak karena rasa takut. Nah, makanya nanti ada khusus itu dalam teori motivasi Islam, ada yang disebut dengan khauf waroja, harap dan takut. Ya, harap dan takut. Nanti suatu khusus kita bahas bagaimana kita memfokus apa, manusia itu termotivasi ya karena khauf dan roja. Nah, rasa takut itu sebenarnya mendorong manusia untuk berbuat. Ya. Nah, takut yang boleh itu yang disebut dengan khauf mahmud, takut yang membawa kepada kebaikan. Ya. Khauf mahmud itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu memang fitrahnya itu takut gitu, ya. Nah, itu bagus. Tapi takut yang benar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa bisa takut kepada Allah? Karena adanya idrak silabilah, kesadaran hubungan kepada Allah, kesadaran akan keagungan Allah, ya, sehingga faham kita tentang hakikat tujuan. Dari mana kita datang? Kita datangnya dari Allah. Untuk apa kita hidup? Hidupnya untuk Allah. Dan kita itu akan kembali kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya perlu kita memahami akidah kita kalau kita pengen tidak ingin hilang rasa takut tadi. Ya, maka ini, ya, akan mempunyai, ya, kalau kita sudah mempunyai akidah, kita akan mempunyai kesadaran, ya, bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan ada konsekuensi terhadap perbuatan kita, maka rasa takut tadi itulah yang membuat kita menjadi taat, menjauhi maksiat, ya, meningkatkan ibadah kita, ya. Maka orang-orang yang paham dia karena dia mempunyai akidah, ya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatih ayat 28, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, jadi orang yang memiliki ilmu, yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang Allah, yang paham tentang hakikat kehidupan, untuk apa kita dihadirkan di muka bumi ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita tuh tidak apa? Tidak acuh, ya, tidak menghilangkan perasaan takut kita ini dengan hal-hal yang berbau hiburan. Jadi sebenarnya kenapa orang nggak sampai berpikir tentang hakikat kehidupan, kenapa hadir di muka bumi ini? Karena mereka itu menghilangkan pemikiran-pemikiran tersebut dengan hiburan, ya.
scrolling sosmed gitu ya, pesta, jalan-jalan, sehingga nggak, rasa takut itu nggak hadir gitu. Jadi mereka hilangkan rasa takut tersebut dengan hiburan. Sehingga apa? Nggak ya, rasa takut kepada Allah itu tidak hadir gitu. Yang ada nanti adalah apa, rasa takut yang sebenarnya dilarang gitu. Apa itu? Ya, itu disebut dengan khauf mazmum, yaitu takut yang perlu diwaspadai. Ya, apa itu? Ya, takut yang tercela, ya, takut kepada selain Allah. Ya, takut kepada selain Allah. Ya. Sehingga apa? Ya, takut kepada manusia. Eh, ya, takut kepada ya, kepada manusia lah, kepada yang lain-lain, kepada selain Allah. Sehingga itu membuatnya lalai dan melakukan perbuatan syirik. Ya, menjadikan manusia sebagai ilahnya. Ya, nggak lupa dia kepada Allah gitu. Nah, ini ketakutan yang negatif yang harus dihindari. Nah, ada khauf tabii. Ya, tabii ini adalah yang alami. Ya, misalkan kayak gini nih, ini biar kita paham. Takut kepada bahaya fisik yang nyata. Apakah takut seperti kepada api atau binatang buas, itu wajar dia. Ini nggak akan sampai mengalahkan tawakal. Jadi ini harus dibedakan, harus jelas gitu. Biar nanti kita nggak salah-salah gitu dalam memahaminya. Jadi memang ya, tadi eh, kita sampaikan bahwasanya ada pemahaman yang unik tentang rasa takut ini di dalam Islam. Nah, ini harus dibahas. Maka Islam tuh membaginya sampai seperti ini gitu. Karena ada orang, oh saya ini nggak takut apapun istilahnya, hanya takut kepada Allah gitu. Lalu apa? Mungkin pernah teman-teman pernah melihat ya, ada orang ya, dia dia pendeta masuk ke dalam kebun binatang yang ada harimaunya sampai mati dibunuh oleh binatang tersebut. Itu suatu yang suatu yang salah ya. Jadi bukan seperti itu ya maksudnya ya. Jadi ada takut yang alami ya. Nah, takut yang dilarang tersebut ya, takut yang tercela itu adalah takut kepada selain Allah yang berlebihan ya, bukan yang alami. Maka di sini kita perlu membaginya. Ada yang sesuai dengan naluri kita dan manusiawi, itu wajar. Ya, ada gempa kita keluar dari rumah. Itu nggak boleh tuh. Saya itu hanya takut kepada Allah. Ya, ada gempa tetap juga kita di dalam rumah. Itu salah, itu pemahaman takut itu seperti itu tadi. Jadi rasa takut itu adalah suatu yang membantu kita sebenarnya. Karena tadi apa? Manusia itu termotivasi karena takut. Ya. Jadi takut dia, misalkan akan masa depannya, akhirnya dia mau belajar, akhirnya mau dia bekerja. Takut dia terhadap akhiratnya, akhirnya dia mau taat. Nah, itu sebenarnya takut yang benar. Maka di sini Allah memberitahu ya, takut yang benar itu bagaimana? Apa kata Allah? Fala taqafuhum. Jangan takut kepada mereka, ya. Wa khafu ni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi takutlah hanyalah kepada Allah, tetapi harus pada tempatnya. Ya. Jadi kalau nggak ada rasa takut manusia tersebut, ya, ya kalau dia luka, ya tangannya akan tambah luka gitu. Dia akan tambah lebih susah lagi. Jadi di sini harus kita paham. Nah, itu tentang takut teman-teman semua ya. Jadi ya, ada khauf Mahmud, takut yang membawa kebaikan, dan itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takut yang tercela, ya, ya, takut selain kepada selain Allah yang berlebihan. Lalu ada takut yang alami, yang wajar, yang masuk akal. Nah, ini harus kita pahami. Begitu juga dengan yang rasa sedih. Nah, ada ya hazan, ya hazan Mahmud, ya sedih yang membawa hikmah. Ya. Contohnya apa? Karena sedih tadi kan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Sedih karena apa? Sedih karena dosa dan kelalaian. Ini adalah sedih yang terpuji gitu. Ya, sedih yang terpuji. Ya, bukan kesedihan karena masalah duniawi semata gitu. Tapi kesedihan yang timbul dari kesadaran akan perbuatan dosa yang telah kita lakukan ataupun kelalaian dalam menjalankan perintah agama. Ya, misalkan sedih karena maksiat, tertinggal amal baik, ya, tidak sholat tahajud, ya, kalau tidak sholat wajib itu sudah ini nih, harus 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 benar-benar tobat gitu, misalnya. Itu ini ya.
harus benar tobat gitu ya. Sehingga menyebabkan kita bermuhasabah, introspeksi diri. Nah, itu sedih yang diperbolehkan gitu. Jadi kalau kita sedih itu sedih karena kita lalai gitu ya. Sedih karena kita misalkan ya tidak berbuat kebaikan ya. Dulu di masa muda tidak berbuat kebaikan. Nah, ini mendorong kita ketika sudah tua ini bertambah banyak kebaikan ya. Apalagi makin dekat umur ya, eh, makin taat kita, makin kuat ketaatan kita. Ya. Nah, berikutnya ya, sedih yang tercela. Ya. Nah, ini sedih terjadi karena berlarut karena dunia. Ya. Karena cinta dunia nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat kenapa ini terjadi. Takut dan sedih yang tercela ini ya. Putus asa dari rahmat Allah. Ya, lalu meratapi takdir ya. Ya, berlebihan tanpa ikhtiar. Nah, itu terjadi kesedihan dia. Ya, lalu ada juga sedih yang alami ya, hazan tabi ya, atau ya, contohnya karena sakit ya, karena kematian. Nah, itu nggak apa-apa, sedih kita. Sedih ditinggal ibu kita, misalkan kalau beliau pergi gitu. Dan itu wajar gitu. Ya, maka kita harus sabar dan redho ya. Nah, disinilah ya kita harus membedakan antara ya mana sedih yang diperbolehkan dengan sedih yang tidak diperbolehkan. Nah, makanya Allah menyatakan la taqnatu min rahmatillah ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanallah. Nah, ya, setelah kita memahami ya definisi ya dan orientasi dari khauf wa hazan ya, kita perlu bertanya mengapa terkadang rasa takut dan sedih ini menjadi berlebihan dan tercela. Ada beberapa akar masalah yang perlu kita identifikasi. Nah, tadi. Jadi, kita boleh sedih, boleh takut, nggak ada masalah ya, asalkan yang alami, lalu yang terpuji gitu. Tapi yang kebanyakan manusia, dia itu mengalami rasa takut dan sedih yang tercela gitu, ya, yang berlebihan gitu. Nah, apa akar masalahnya? Yang pertama itu adalah lemahnya iman dan tauhid. Ya, lemahnya iman dan tauhid, kurang mengenal Allah, ya. Tidak mengenal hakikat hakikat kenapa kita dihadirkan di muka bumi ini. Ya, ini yang paling penting itu. Gak paham mereka. Ya, nggak paham hakikat kenapa kita dihadirkan di muka bumi ini. Untuk apa kita dihadirkan di muka bumi ini? Kebanyakan manusia itu berpikir kita ini hanya ya untuk ya dihadirkan untuk makan, minum, buang air, dewasa, cari kerja, sukses itu pemikiran mereka. Cari uang sebanyak-banyaknya, punya anak sebanyak-banyaknya, berbangga-bangga sama mereka gitu. Nah, ketika itu nggak tercapai, lalu mereka bersedih hati. Artinya apa? Tidak memahami akidah Islam. Karena kalau tidak memahami akidah Islam, tidak akan mempunyai keimanan. Karena yang namanya keimanan tersebut ya adalah kepada akidah Islam itu tadi, itu yang namanya iman. Ya, jadi tidak mengenal siapa itu Allah, siapa itu kita manusia, apa itu alam semesta dan kehidupan ini, untuk apa kita diciptakan. Nah, itu makanya lemahnya fondasi dan tauhid kita. Kenapa ya? Karena kebanyakan kita lahir sebagai seorang Muslim itu dari keturunan orang tua gitu. Dan kalau kita lihat keadaan umat Islam pada saat sekarang, samalah dengan yang sebagaimana firman Allah ya, ya tentang orang-orang Yahudi ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Gitu. Dan kebanyakan dari mereka nggak paham tentang kitab mereka sendiri, nggak paham tuh tentang Al-Quran. Ya kecuali menduga-duga ya sok tahulah tentang Islam ya. Makanya saat sekarang ini kita kadang-kadang sedih juga itu ada orang keturunan Muslim lalu ketika melihat ada orang yang apa mualaf masuk Islam kagum gitu ya ya permasalahannya apa yang mualaf dia belajar Islam yang kita terlahir Muslim nggak mempelajari Islam itu sendiri bahkan anti terhadap Islam itu yang anehnya akhirnya apa ya itulah ya keimanan kita lemah makanya nggak wajar gitu orang Islam tersebut merasa sedih mereka.
Lalu berikutnya adanya hubbud dunia, cinta dunia berlebihan, takut kehilangan, sedih tak dapat. Ya, ini yang disebut dengan penyakit wahan, takut akan kematian. Nanti kita akan bahas tentang zikrul maut tuh. Ada sebuah hadis yang luar biasa ya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa saya tuh takut mati katanya. Ya. Lalu Rasulullah bilang, ya, engkau menginfakkan harta kamu untuk dunia kah atau untuk akhirat? Di mana engkau meletakkan hartamu, ya, di sanalah kecenderunganmu gitu. Maksudnya kayak gini, kalau dia meletakkan hartanya, amalnya untuk dunia saja, maka dia akan takut untuk mati gitu. Tapi kalau dia meletakkan hartanya, amalnya untuk akhirat, maka dia akan berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa itu hadis. Nah, ini yang terjadi ya. Ini akar, ya, akar masalah. Jadi kalau kita jujur saja, ya, jujur saja, kalau kita itu sering bersedih, sering kita merasa takut di dalam kehidupan ini coba dilihat, coba dilihat. Berikutnya, ya, berikutnya akar masalahnya itu adalah dosa dan maksiat. Ya, jadi setiap dosa yang kita lakukan itu ibarat noda hitam di hati. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada noktah, ya. Setiap ada dosa, ada noktah. Itu membuatnya semakin gelap, ya. Sehingga apa? Membuat kita tuh resah dan jauh dari ketenangan. Ya. Nah, kalau kita itu sadar kita tuh ada berdosa, ya, kita akan segera bertaubat, ya. Ya. Itu yang berikutnya itu. Kenapa orang tuh sedih dan takut, ya. Berikutnya adalah, ya, lalai dari zikrullah. Lalai dari mengingat Allah. Tadi dikatakan bahwasanya, ya, orang yang mengingat Allah tersebut, ya, dia itu akan hatinya akan tenang. Nah, mengingat Allah ini kalau kita berbicara tentang zikrullah, ya, secara lebih detailnya, ya, zikrullah itu tidak hanya sekedar melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak. Zikrullah itu, ya, mengingat Allah sehingga kita taat. Ya, makanya dikatakan bahwasanya Al-Quran tersebut adalah zikro. Ya, zikro. Dalam arti kata syariat Islam itu, ya, mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau orang ingat kepada Allah, dia akan taat. Dia akan taat kepada syariat. Maka orang yang jauh dari zikrullah, walaupun dia zikir subhanallah, 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 tapi dia nggak taat kepada Allah, gitu ya, berbuat dosa dan maksiat juga nggak akan pernah tenang hatinya. Itu yang harus kita pahami, ya. Maka ketenangan itu nggak akan dapat itu orang yang nggak taat kepada syariat. Nah, ya, yang terakhir, ya, kurangnya ilmu agama yang memadai. Yang nggak mau belajar tadi yang sebagaimana kita sampaikan, ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab, ya. Sebagian dari mereka tuh nggak tahu tentang Alkitab, nggak pernah baca Al-Quran. Jangankan membaca, jangankan memahami, membaca saja nggak mau. Tiap hari itu nggak mau dia dibaca gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita pada saat sekarang ini di tengah umat Islam kita sendiri, ya. Nah, apa dampak negatifnya? Ya, nah, ini akan kita lihat. Ya, jadi orang kalau dia sudah bermaksiat, tidak punya ilmu, ya, maka dia akan lemah semangat, ya, lemah semangat, ya. Kekusukan dalam sholat bisa hilang, bahkan lebih parah lagi, ya, tidak mau sholat gitu, ya. Sholat, sholat, jangan kan sholat sunat, ya, sholat wajib saja kadang-kadang malas gitu, nauzubillah, ya. Ya, ini yang terjadi, ya. Akhirnya apa? Menjauh dari Allah, ya. Merasa jauh dari rahmat dan pertolongan Allah. Rasanya Allah itu tidak mungkin sayang kepada saya gitu, ya. Kan ada yang seperti itu kan. Lalu apa? Mudah tergoda dia, rentan terhadap was-was setan, terhadap bisikan setan. Nah, makanya, ya, setan itu sangat suka tuh melihat orang Muslim itu, ya, depresi, lemah mental, pengecut gitu. Ya, ya, semakin pengecut dia semakin ditiupkan keraguan, keputusasaan dan pikiran negatif lainnya gitu. Sehingga apa? Sulit untuk berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini yang terjadi. Allah itu nggak sayang kepada saya. Nah, itu yang terjadi, ya. Allah itu nggak iba. Kenapa Allah menjadikan seperti ini? Itu nauzubillah lah. Ya, itu orang yang tidak bersyukur. Ya, lebih parahnya lagi, ya, ada dampak psikis, fisik dan sosial, ya. Dampak psikis.
stres, cemas, depresi, ya, secara psikisnya gitu ya. Ada umat Islam seperti itu, ya. Tidak sedikit ya, kalau kita bilang banyak nanti marah, tapi tidak sedikit. Dampak fisiknya gangguan tidur, ya, nggak bisa tidur dia, ya, pencernaan akibat stres gitu ya. Dampak sosial mudah marah, menarik diri, rusak hubungan. Dampak produktivitas menurun, kreativitas hilang gitu. Nah, di dalam Islam ini ada solusinya. Ya, kalau di barat sana, ya boleh kita lihat sekarang ya di barat sana. Kalau kita masih bangga-bangga dengan kehidupan barat, solusi mereka itu ya minuman, ya, drugs. Bahkan di barat sana itu boleh dilegalkan drugs. Ya. Dan yang lucunya di negara kita ini ada pula sebagian orang yang mulai wah melegalkan drugs segala macam, tidak merusak. Sementara itu adalah apa gitu ya? Itu jelas-jelas merusak. Dan itu memang jadi solusi untuk kehidupan sekuler, bukan solusi Islam. Ya. Nah, teman-teman rahimakumullah ya, di dalam Islam ya sebenarnya kita sudah bisa melihat solusinya. Ya, solusinya itu adalah memperkuat iman. Ya, mengenali siapa itu Allah, sifatnya, janjinya, hakikat kehidupan. Ya, memperkuat iman dan tauhid. Ya, perlu kita memahami untuk apa kita dihadirkan di muka bumi ini. Jadi kalau kita paham akidah Islam, kalau dikatakan tadi ya kita ini untuk diuji. Jadi orang kalau dia itu tahu ya saya mau masuk ke ruangan, Bapak itu nanti masuk ruangan akan ditanya. Saya itu akan siap-siap gitu. Ya, akan siap-siap ya. Nah, kalau orang nggak tahu dia ya bahwa saya hidup ini adalah untuk diuji dia ya kalau dia masuk ke dalam sana itu akan ditanya, akan dites gitu ya. Ya, misalnya Bapak kalau masuk ruangan sana itu nanti akan diserang. Ah, kan seperti itu. Maka dia sudah siap-siap dengan kuda-kuda. Tapi kalau orang nggak tahu dia akan diserang, pas diserang tuh kaget dia, stres, takut, depresi. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau umat Islam tidak memahami hakikat kehidupan, untuk apa dia dihadirkan di muka bumi ini, maka itulah yang terjadi cemas, depresi sampai depresi tadi itu. Nauzubillah ya. Maka perlu kita memperkuat keimanan, mempelajari ya agama kita ini. Kemudian apa? Ya, itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa kita. Jadi kayak gini, ketika kita sudah paham hakikat kehidupan lalu kita bersiap-siap ya, karena kita akan diuji oleh Allah dengan rasa takut dan segala macamnya. Nah, ketika ada ujian tersebut tentu ada rasa cemas kita, benar apa tidak? Ya, ketika kita berhadapan di muka bumi ada rasa cemas kita. Dan sementara kita paham bahwasanya yang akan memberikan pertolongan itu hanya Allah, ya, maka ya tentu kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar Allah itu mau menolong kita. Jadi tempat sandaran kita yang paling kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka takut tadi, khauf mahmud tadi itulah sebagai perisai dalam kehidupan, bergantung kepada Allah. Nah, itu tadi. Ya, karena takut itu sudah pasti ada, ya. Setiap hari itu akan ada takut terus itu. Nggak mungkin akan hilang ketakutan, tapi dia akan hilang karena kalau kita bergantung kepada yang paling kuat gitu. Makanya ya istilahnya itu innallaha ma'ana. Allah itu bersama kami subhanallah. Itulah ya kekuatan kita itu. Ya, jadi eh, rasa takut bahwasanya yang akan melindungi kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya syarat untuk Allah melindungi kita itu kita bertakwa kepada Allah. Ya. Karena apa? Kalau kita bertakwa, kita patuh, tentu Allah sayang sama kita. Itu aja sebenarnya. Makanya kenapa maksiat itu ya menghilangkan, membuat kita menjadi lebih takut lagi ya karena kita nggak punya pelindung. Ini orang berbuat maksiat, berbuat dosa, jauh dari Allah, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah itu bagaikan layang-layang putus, mau kemana dia pergi gitu. Maka yang terjadi itu orang-orang itu untuk menghilangkan rasa takut itu ya dengan tadi minum, mabuk, hiburan, nauzubillah ya, drugs. Kenapa? Dia pengen melupakan rasa takut tadi gitu. Itu yang terjadi gitu. Tidak mau mendalami, tidak mau bergantung kepada siapa yang paling kuat, itu jadi masalah. Ya, maka itu solusi Islam itu bertakwa, nggak ada lagi lebih dari itu. Coba aja lah.
nggak takwa aja kita, nggak berbuat dosa aja kita itu pasti kita cemas gitu. Takut kita tuh apa yang akan Allah takdirkan lagi kepada kita gitu. Apalagi nanti di akhirat. Maka memang masuk ke dalam Islam itu adalah secara kafah, secara keseluruhan, nggak boleh sebagian-sebagian gitu. Ya, makanya orang-orang yang sebagian-sebagian tuh ya sama juga dengan orang-orang yang tidak bertakwa sama sekali ya. Nah, itu yang pertama ya. Tadi iman, iman itu suatu pemahaman. Yang kedua, takwa. Takwa itu adalah amal, karena dengan amal kita taat tersebut, kita yakin bahwasanya Allah pasti akan sayang kepada kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang ketiga, memahami dan meyakini ketetapan Allah. Ya, qada dan qadar ya. Ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini, baik yang kita sukai ataupun tidak, itu berdasarkan izin Allah. Jadi kalau terjadi sesuatu, ya, yang kita tuh nggak suka, ya, maka kita harus balik nih, kita ya balik introspeksi diri, ya, apa dosa kita, apa kesalahan kita. Kalau tidak ada, makanya kita harus yakin ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kita harus makin bersyukur, ya, makin bersyukur, ya, makin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah solusinya, ya. Yang ketiga, jadi memahami ketentuan Allah. Ya, kalau ini sudah terjadi. Yang berikutnya sabar. Ya, jadi sabar, eh, menahan diri dari saat sulit, ya, atau musibah. Ya, tapi aktif mengendalikan diri. Jadi teman-teman rahimakumullah ya. Jadi kemarin anak ada seperti musibah. Jadi kami ada musibah ya. Ketika ada musibah, kita tuh dizalimi orang. Nah, caranya tersebut ya dengan sabar kita. Sabar lalu mengkaitkan apa yang terjadi ya sama ya dengan keimanan kita gitu. Jadi misalkan apa yang terjadi ini sudah berdasarkan izin Allah, alhamdulillah tidak yang lebih buruk terjadi. Alhamdulillah kita lebih baik daripada orang yang menzalimi kita. Oh subhanallah. Alhamdulillah kita tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Nah, itu mendatangkan ketenangan kepada hati gitu. Allah langsung melupakan ya apa menghilangkan rasa cemas kita subhanallah. Ya, makanya sesudah itu kita akan ridho dengan ketetapan Allah dengan lapang dada. Ya, nah kalau nggak bisa ditambah kita adalah dengan sabar dan sholat ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah ya. Hai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, nah, jadi memang ya ketika ada masalah itu kita takut wajar gitu. Tapi kita kaitkan dengan akidah kita tadi. Maka itu tadi solusinya. Yang pertama itu adalah masalah keimanan dan ketakwaan. Ya, berikutnya ya dengan zikir dan Al-Quran. Jadi memperbanyak zikrullah ya dengan lisan, dengan hati dan perbuatan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya zikir tersebut ya kalau kita berbicara hakikat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita eh, mentadaburi Al-Quran, membacanya, lalu mengikutinya. Ya. Jadi itu akan memberikan ketenangan hati gitu. Jadi ya solusi dalam Islam itu luar biasa ya. Ada masalah kita, risau kita, kita sholat kepada Allah ya. Lalu kita mengingat Allah ya. Sholat itu kan mengingat Allah itu. Jadi ya, lalu membaca Al-Quran, memahami maknanya. Nah, Al-Quran tersebut juga disebut Allah sebagai zikro ya. Ya sebagai zikro ya, zikro itu adalah pengingat. Sebagai zikir, maka inilah hakikat yang dikatakan Allah bahwasanya ala bizikrillah tatma'innul qulub ya, bahwasanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Maksudnya apa ya, bahwasanya kita ini datang dari Allah gitu ya, datang dari Allah, semua yang hilang itu juga dari Allah. Yang seperti itu. Jadi kemarin itu ketika kita dizalimi, ya itu datangnya dari Allah. Kalau kita kasih juga nggak akan rugi kita, subhanallah. Nah, luar biasa. Maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya, ya, kita berserah diri kepada Allah ya dengan salat dan doa.
ya dengan berdoa tanpa henti-hentinya. Nah, itu akan menghilangkan keresahan, ber ya menghilangkan kecemasan kita gitu. Nah, ini ada doa yang sering dibaca Rasulullah. Ini Rasulullah kalau kita baca riwayatnya itu membacanya hampir setiap hari. Setiap hari beliau baca ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa khahri rijal. Ini subhanallah ya, dibaca setiap selesai salat ya. Nah, Rasulullah ini membaca ini setiap hari teman-teman semua. Artinya apa? Rasulullah sendiri juga ada rasa sedih, ada rasa cemas gitu. Walaupun beliau itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau itu juga ya berlindung dari rasa cemas, rasa sedih, dari rasa lemah, malas gitu. Nah, inilah ya hakikatnya. Ya. Nah, lalu apa? Kita bertawakal dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi tawakal itu dalam setiap keadaan. Ketika sebelum ikhtiar, karena yang namanya tawakal itu menggantungkan diri kita kepada Allah. Ya, ketika kita berikhtiar, selesai berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah, lalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, agar kita tetap dalam ya ketenangan, ya, maka kita harus mempunyai teman dengan orang-orang yang memberikan kita kebaikan. Enggak yang memberikan was-was tuh ya. Bukan berteman dengan setan dari manusia gitu ya. Kan ada ya. Ini yang memberikan rasa cemas segala macam. Sudah setan dalam bentuk jin itu memberikan was-was kepada kita. Lalu teman kita ini adalah orang-orang yang memberikan was-was pula kepada kita ya. Setan dari yang berwujud manusia. Maka carilah lingkungan yang positif ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh yang saling menguatkan. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah ya, kesimpulannya ya, bahwasanya khauf wa hazan ya, itu adalah fitrah manusia. Ya, emosi ini alami dan diakui dalam Islam. Cuman memang ada ya, ya khauf wa hazan yang mahmudah, ada yang masmumah. Yang mahmudah itu ya, yang terpuji itu yang berorientasi kepada Allah. Apakah rasa takut ataupun kesedihan. Nah, itu ya. Sementara yang masmumah itu takut yang berlebihan kepada selain Allah, ya. Kesedihan yang melumpuhkan dan berlarut-larut itu tidak boleh. Maka ada larangan kita untuk takut dan untuk bersedih. Nah, tadi ya. Jadi ini sudah fitrah kita, wajar gitu ya, tapi kita disuruh kuat, ya. Wala tahinu wala tahzanu, janganlah engkau berlemah diri, ya. Janganlah engkau bersedih, wa antumul a'launa, sungguhnya engkau paling tinggi kedudukannya, in kuntum mu'minin, jika engkau menjadi orang yang beriman. Nah, itulah dasarnya bagi kita tuh larangan kita untuk takut takut dan bersedih. Ya, larangan takut dan sedih itu yang mana? Takut dan sedih yang berlebihan, bukan yang fitrah. Ah, itu tadi. Ya, bukan yang wajar. Jadi itu yang nggak boleh. Nah, lalu kita juga akan diuji dengan ketakutan dan kesedihan. Tujuannya apa? Agar kita tuh menjadi lebih kuat, diuji keimanan kita, ya. Diajarkan dengan kesabaran. Lalu juga untuk apa? Untuk menghapus dosa kita. Jadi teman-teman rahimakumullah ya, ketika kita diberikan ujian, lalu kita tidak lari dari masalah tersebut, tidak lari dari ujian tersebut, kita hadapinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertambah kuat. Ya, karena yang terjadi, ya, ketika kita menghadapi masalah, lalu kita berserah diri kepada Allah, solusinya atau hasilnya yang kita dapat, Allah tetap menolong kita. Kan tambah yakin, tahu, oh subhanallah ya, berarti sebenarnya nggak ada masalah. Ada masalah, itu kan. Nggak masalah ketika ada masalah kita takut sedikit. Karena kita tuh diuji, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya, dengan sedikit ketakutan, bukan dengan banyak ketakutan gitu. Berarti nggak ada masalah ujian. Nah, itu. Maka Islam memberikan solusi-solusinya. Jadi takut itu wajar, ya. Ujian itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita, bertambah kuat kita, gitu ya. Sehingga takut kita tuh hanya takut kepada Allah saja lagi gitu.
Maka solusi Islam itu adalah tadi dengan iman, dengan takwa, dengan sabar dan tawakal dan seterusnya. Ya. Nah, sebagai penutup ya, eh, Allah itu sebenarnya memberitahu kita ya bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqomah ya itu insya Allah tidak akan ada rasa ketakutan dan kesedihan dalam hati mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu apa? Istiqomah mereka. Tetap di dalam keimanan, tetap di dalam ketaatan. Apa kata Allah? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Mudah-mudahan ya kajian kita pada malam hari ini ya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.